Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Zaizam Flasher. Kali ini kita masuk lagi servisan. Ini Vivo Y03. Sebelum lanjut ke topik permasalahan, ada baiknya teman-teman bantu dulu like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini dapat membantu kasus-kasus yang sama hendaknya. Oke, kita langsung aja ke topik permasalahan. Ini masuk Vivo Y03. Handphone ini masuk dalam keadaan terkunci FRP. Untuk seri ini sebelum kita melakukan bypass, kita akan cek terlebih dahulu security-nya updatean di tahun berapa. Dan untuk seri ini pun keluarannya baru-baru ini ya teman-teman. Jadi otomatis dia Neo Security. Untuk seri Neo Security itu belum ada tool yang support, baru hanya support itu UV Box. Jadi kita akan bypass FRP handphone ini nantinya menggunakan UV Box dengan cara metode ISP pin out ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke permasalahannya, kita akan cek dulu tipe handphone ini. Kita akan masuk ke fastboot mode terlebih dahulu dengan cara teman-teman tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan dan tahan. Ketika muncul logo Vivo, lepaskan. Di sini ada Vivo fastboot, kita geser dengan volume down. Setelah itu kita pilih dengan menggunakan tombol power. Setelah kita gunakan ini, kita akan tunggu handphonenya masuk ke recovery mode. Dan kita tunggu. Nah, ini recovery mode. Untuk view recovery lognya teman-teman klik berkali-kali di bagian bawah. Setelah itu recovery log satu kali lagi, dan kita akan cari tipe handphone ini dan updatean security-nya. Untuk tipe kita akan cek, ini masih kami cari. Ini ada tipenya. Ini tipenya PD2327 ya teman-teman. Dan untuk memastikan tipe ini teman-teman bisa browsing di internet apakah benar Vivo ini Vivo Y03. Jika teman-teman ragu, teman-teman browsing saja di internet. Dan ini kita akan cari lagi updatean security-nya dan sampai kita menemukan tahun, tanggal, dan bulan ya teman-teman. Ini kita scroll terus ke bawah, kita cari nih, ini updatean di tanggal 7 bulan 7 2024, baru ya teman-teman, sangat baru sekali security-nya. Dan untuk memastikan benarkah update-nya tanggal 7 bulan 7 2024, kita coba cari lagi. Biasanya masih ada yang menunjukkan security update-nya, rata-rata dia akan sama. Masih kami cari. Nah, ini tanggal 7 bulan 7 2024. Oke, sekarang kita kembali ya teman-teman, kita power up. Dan handphone ini sebelumnya sudah kami hidupkan dan sudah kami cek, itu ada logo gemboknya, dan sudah kami coba lanjut tapi tidak bisa masuk.
Ini untuk ISP-nya, titik ISP bisa teman-teman perhatikan di sebelah kiri kami sertakan titik ISP-nya itu ada 3, CMD, clock, data 0, serta teman-teman jumper ground ya teman-teman. Kita butuh 4 jumperan nantinya, CMD, CLK, data 0, dan ground. Jadi untuk ISP ini hanya ditampilkan itu 3 titik, sementara kita butuh 4 titik dengan ground ya teman-teman. Ini kita akan ambil terlebih dahulu ISP-nya, kita sesuaikan dengan gambar dan kita crack secara pelan-pelan, hati-hati, pastikan pengerekan mengenai ke bagian titik yang kita lihat seperti di gambar tadi. Ini ya 3 titik tadinya, ini berdempetan ya teman-teman, dekat-dekat posisinya. Kita crack yang satunya lagi, serta clock. Untuk clock itu di resistor atas ini ya teman-teman. Ini kita crack juga agar dia mudah nantinya melekat kawat dampernya. Setelah benar-benar tercrack, dia akan tampil kuningan dari PCB ini, dan teman-teman pastikan pengerekannya tidak mengenai ke bagian yang lain agar tidak susah juga nantinya saat kita melakukan pemasangan kawat jumpernya. Takutnya jika mengenai ke bagian yang lain itu nanti akan ground juga, nantinya hasilnya pun akan bermasalah. Disesuaikan tipe. Sebelum kita solder, kita kasih plug terlebih dahulu. Kita kasih plug, dan di sini kami akan gunakan timah cair. Kami gunakan timah cair untuk pijakan kakinya sebelum kita jumper, dan kita sudah pastikan timah sudah melekat. Ini kita kasih kebanyakan ya teman-teman, mohon maaf, ini kebanyakan timah cairnya kebanyakan. Kita akan manfaatkan sedikit saja, jadi sisanya nanti kita akan bersihkan. Ini kami ambil dulu timah-timah yang ada ini, dan pastikan di bagian titik ISP yang digambar tadi sudah terlumuri dengan timah, dan dia timahnya menyatu dengan titik tersebut. Inilah posisi kondisinya ya teman-teman. Yang satu sudah ada pijakannya, yang satunya lagi ini belum ada pijakan. Oke, nah ini dia sudah ada pijakan, timahnya sudah nyatu dengan PCB di titik tersebut. Dia sudah menyatu seperti ini, kita akan gampang nantinya untuk melekatkan titik ISP, melekatkan kawat jumpernya, sehingga tidak terlalu lama saat kita melakukan penjamperan. Kita sebelum kita pasang kawat jumpernya, di ujung kawat jumper tersebut kita harus lumuri terlebih dahulu menggunakan timah. Kita lumuri ujung kawat jumpernya menggunakan timah. Setelah benar-benar terlumuri, barulah kita akan solder ke titik yang 3 tersebut. Saat lumuran timah tidak kelihatan kamera. Pastikan dia benar-benar pas di posisinya ya teman-teman. Oke. Kita solder secara pelan-pelan. Pastikan dia mengenai titik tersebut dan posisinya pas. Ini sudah melekat, 1,
kita akan jumper ke CLK nya atau ke clock. Untuk penjamperan clock teman-teman perlu hati-hati karena sering mati karena clocknya kepanasan. Agar tidak kepanasan, kita pastikan dia tidak terlalu lama saat penyolderannya. Ini kami lekatkan di atas clocknya, serta kami solder. Pastikan dia ada gantungan atau mengenai ujung clock ini. Ini agak susah. Penjamperan clock ini memang susah ya. Kita cari posisi nyamannya bagaimana, kita sesuaikan. Ini sudah melekat tapi belum terlalu bagus, sehingga akan kami ulang lagi penyolderannya. Takutnya kalau seperti ini nantinya mengenai ke sisi atasnya susah juga ya teman-teman. Jadi penjamperan di bagian clock ke bagian clock ini agak susah. Jadi mungkin posisinya akan seperti ini, akan lebih bagus, lebih mudah melekat lah posisi. Kita cari posisi nyamannya ya teman-teman. Kita cari posisi nyaman dan kita lakukan penyolderan. Nyaman dalam peletakan kawat jumpernya serta nyaman dalam proses penyolderannya. Pastikan dia tidak tergabung antara yang sudah kita jumper satunya lagi ini, dan ini sudah melekat. Bloknya sudah melekat, tinggal kita potong ujungnya dan kita lebihkan beberapa senti agar nanti kita bisa pasangkan ke adapter ISP nya, ke adapter UV nya ya. Ini kita paskan posisinya, pastikan tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang juga nantinya. Ini sudah ada 2 titik yang sudah kita jumper. Kita akan jumper satu lagi. Untuk bagian pin yang seperti ini mungkin lebih mudah ya teman-teman. Yang susah itu seperti di clock tadi. Kalau yang di clock tuh emang agak susah. Tapi kalau titik-titiknya seperti ini, kita crack sesuai dengan alurnya, ya akan mudah saat kita melakukan penjamperan. Dan ini sudah selesai. Setelah selesai seperti ini, kita akan lindungi menggunakan double tip dan kita alaskan menggunakan solatip nantinya. Sebenarnya menggunakan solatip juga bisa, yang bagusnya sih solatip putih tersebut, karena kami tidak punya solatip putih, stoknya lagi habis. Jadi kami akan gunakan double tip terlebih dahulu dan nanti akan kami alas menggunakan solatip. Yang adanya itu cuman solatip kuning ya teman-teman. Ini kami lepaskan terlebih dahulu double tipnya, melekat. Apain ditekan tadi. Ini fungsinya teman-teman paham lah. Ini untuk menahan lah sebenarnya, agar kawat jumpernya tidak mudah lepas. Ini sudah. Tapi ini belum selesai ya teman-teman. Kita masih butuh satu titik lagi, yaitu ground. Untuk bagian ground teman-teman bisa gunakan ke bagian kaleng, atau bisa teman-teman gunakan ke bagian pinggir-pinggir papan CB ini ya teman-teman. Oke, ini kami akan manfaatkan kaleng ini untuk groundnya, dan dikasih fluk khusus baja ya, kepala. Kayaknya itulah, kalau kita gunakan fluk biasa itu susah untuk melekat timahnya.
ini. Dan teman-teman perlu tandai juga ISP nya dan sesuaikan posisinya. Pastikan clocknya ke clock, data 0 ke data 0, CMD ke CMD, serta ground ke ground, agar mudah saat proses penjamperan ISP tadi. Teman-teman kasih tanda agar ingatlah posisinya seperti itu. Jadi kalau kita sudah ingat, nanti kita tidak salah jumper ya teman-teman. Ground, kita akan jumper ke ground. Jadi clock sudah kita jumper ke clock. Sementara untuk PCC dan PCC key kita gunakan baterai dan USB nantinya. Sudah selesai, tinggal kita pasang ke handphonenya dan kita pastikan baterai, soket LCD, fleksibel menuju ke papan charger, pastikan dia terpasang dengan benar. Dan untuk adapter USB nya jangan sampai tertarik. Jika tertarik nantinya itu akan putus ya teman-teman. Untuk antisipasi supaya dia tidak putus, kita jarak dan posisinya kita tidak terlalu jauh, nantinya dia putus. Ini akan kami pindahkan terlebih dahulu ke PC kami. Nah, di sini kita akan gunakan UV box. Ini UV box dan peralatan yang dibutuhkan itu UV box, kabel USB, serta adapter USB. Adapter USB nya sudah kita jumper, tinggal kita masukkan adapter USB nya ke UV box dan kita hubungkan USB. Adapter USB kita akan pasangkan terlebih dahulu adapter USB ini ke UV box nya. Dan USB kita colokkan. Ini sudah, kita lanjut ke tampilan PC. Kita buka UV MMC Toolbox. Kita tunggu proses UV MMC Toolbox ini terbuka ya teman-teman. Kita oke kan, close. Setelah seperti ini kita akan pastikan posisi adapter USB, adapter UV box nya serta UV box nya benar-benar sudah terpasang dengan pas. Ini kami pasangkan terlebih dahulu karena tadi kurang masuk ya posisinya. Setelah seperti ini kita kita checklist direct ISP ini ya teman-teman. Setelah kita checklist, lanjut kita identi tampilannya. Jika tidak ada gagal seperti ini, berarti proses penjamperan kita sudah selesai sempurna ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung masuk ke user area path. Kita masuk
ke user area part dan kita checklist di bagian FRP. Kita checklist di bagian FRP serta kita klik special task dan clear FRP log. Tunggu prosesnya. Done. Clear FRP log done. Ini menandakan FRP-nya sudah terbypass dan kita identifikasi satu kali lagi. Sebenarnya tidak diidentifikasi pun tidak masalah. Jika sudah teridentifikasi seperti ini, kita lanjut pembongkaran UV box-nya. Kita lepaskan terlebih dahulu adapter UV box-nya serta kita lepaskan USB-nya. Dan biasanya kami selalu memotong ke bagian ujung adapter. Jika masih ada kendala, kita tinggal solder ujung-ujungnya ini. Nah, ini sudah kami potong. Lanjut kita lepaskan songket baterai terlebih dahulu dan kita pasang lagi. Setelah itu kita gunakan pinset untuk menekan switch on off-nya. Ini kita tekan switch on off dan tunggu handphonenya hidup. Alhamdulillah handphonenya hidup dan kita tinggal tunggu apakah handphone ini sudah terbypass FRP-nya atau apakah masih ada logo gembok di atas kanan kami ini. Kita tunggu handphone ini masuk ke pengaturan bahasa. Dan sebelumnya handphone ini terkunci logo gembok atau terkunci FRP. Biasanya disebut juga akun Google ya. Tapi kami awalnya tidak menyertakan videonya. Ini sudah tidak ada lagi logo gemboknya. Oke, kita mulai. Berikutnya kanan tuh lewati. Teman-teman bisa hubungkan menggunakan koneksi internet dan juga bisa tidak. Ini sudah bisa kita lewati dan bisa kita klik berikutnya dan lompati. Berikutnya memulai dan kita tunggu hasilnya. Dan alhamdulillah kasusnya selesai dan FRP-nya sudah oke, sudah terbypass dan kami rasa mungkin sudah selesai ya kasusnya. Tinggal kita lepaskan jumperan ISP dan kita rapikan posisi ISP-nya serta kita pasang semua komponen yang kita lepaskan tadi seperti kamera dan lain-lain yang sudah kita lepaskan tadi. Ini kami lepaskan terlebih dahulu solatipnya. Ini sudah tertarik ya teman-teman. Ini sudah lepas semuanya. Tinggal kita bersihkan dan kita rapikan posisinya dan kembalikan semua komponen yang kita lepas dan handphone ini sudah bisa jadi nyata. Oke, untuk step selanjutnya teman-teman tonton sampai habis. Dan kami akan sertakan pemasangan dengan durasi cepat serta proses akhir nanti akan kami perlihatkan kepada teman-teman. Dan kami rasa mungkin cukup sampai di sini dulu. Teman-teman bantu like dan subscribe channel ini serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi kebaikan channel ini. Dan ingat teman-teman, kami tidak bermaksud menggurui, hanya saja berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kami bagikan mudah terpahami oleh teman-teman semua dan menjadi amal ibadah buat kami. Dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.